Di tengah pandemi seperti sekarang ini, pasti kita penasaran nih, apa saja sih yang menjadi kunci kesembuhan pasien COVID-19? Nah, ternyata bukan vaksin, ini adalah hal yang menjadi kunci utama kesembuhan pasien COVID-19. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi di video ini, tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Indonesia masih dihantui dengan pandemi COVID-19. Kasus positif masih terus terjadi, walau begitu kasus kesembuhan pun meningkat. Namun, akan lebih baik jika kita tidak tertular COVID-19. Menerapkan protokol kesehatan masih menjadi senjata utama untuk menurunkan penyebaran virus corona. Melakukan 3M dan ingat pesan ibu untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. Satu hal yang menjadi kunci dalam memudahkan pasien menjalani pemulihan dan sembuh adalah mengetahui dengan cepat penularan COVID-19 di sekitar lingkungannya. Namun sebaliknya, bila terlambat, resiko tingkat kematian akan semakin tinggi apabila pasien juga memiliki penyakit bawaan. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Penanganan COVID-19 dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, ditemukan pasien dengan kategori ringan memiliki resiko kematian 0%. Pasien dengan kategori sedang mencapai 2,6%, pasien kategori berat 5,5%, dan pasien kategori krisis memiliki resiko kematian 67,4%. Kategori krisis adalah pasien dengan komplikasi infeksi berat yang mengancam kematian, pneumonia berat, serta gagal oksigenasi dan ventilasi. Tak sedikit pasien memasuki fase kritis karena sebelumnya memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, ginjal, dan gangguan paru. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak pelacakan kontak. Penanganan kesehatan adalah sebuah kerja kemanusiaan. Tenaga kesehatan hendak memastikan gejala sakit dikenali lebih awal dan kemudian juga dengan riwayat kontak pasien. Semakin cepat diketahui, penularan lebih luas bisa dicegah karena memang mayoritas penderita COVID-19 adalah orang tanpa gejala, tutur Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Menurut Doni, titik paling krusial saat ini dalam memperkecil resiko kematian akibat COVID-19 dengan menjaga agar pasien tidak berpindah fase atau kategori sakit dan sedapat mungkin tetap dengan gejala ringan sehingga lebih mudah disembuhkan. Ini adalah prioritas dokter dan tenaga kesehatan sekarang. Apalagi dalam seminggu terakhir, tingkat penularan cenderung meningkat. Kasus baru COVID-19 di Indonesia pada Sabtu 21 November 2020 mencatat peningkatan sebesar 4.998 kasus dalam sehari. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi tertinggi penyumbang kasus, yakni mencapai 1.579 atau 31,6% dari kasus nasional, menyusul berbagai kasus kerumunan di wilayah ini. Dengan tambahan kasus pada Sabtu, tercatat 4.903.308 orang terkonfirmasi positif, di mana 413.955 diantaranya sembuh atau sekitar 83,9%. Total pasien meninggal sebanyak 15.774 orang, bertambah 96 dibandingkan total pasien meninggal sehari sebelumnya. Di seluruh dunia, pasien meninggal telah mencapai 1,39 juta jiwa. Doni menambahkan, salah satu cara memutus mata rantai penularan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan yang tepat kepada pasien yang tertular. Namun, pemeriksaan dan pelacakan ternyata tidak mudah dilakukan karena terjadi penolakan di masyarakat. Dia menduga fenomena ini terjadi karena di masyarakat masih berkembang stigma negatif bagi penderita COVID-19, masyarakat takut divonis tertular. Padahal, masyarakat tak perlu takut mayoritas penderita COVID-19 sembuh. Di Indonesia sekarang angka kesembuhan telah menembus 83,9% dari kasus aktif, jauh di atas kesembuhan dunia yang di level 69%. Saat ini, Satgas Penanganan COVID-19 bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah telah menurunkan lebih dari 5.000 relawan
pelacak kontak atau tracer untuk melakukan deteksi awal penularan di 10 prioritas. Namun upaya melakukan pelacakan ternyata tidak mudah karena sebagian masyarakat menolak untuk diperiksa. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Alexander K. Ginting, menambahkan timnya saat ini sedang berada di lapangan untuk melakukan penelusuran kontak erat pasien. Para pelacak kontak ini kini tengah mengalami persinggungan dengan masyarakat untuk memutus rantai penularan. Dia menegaskan bahwa gerakan kesehatan untuk menanggulangi COVID-19 adalah sebuah gerakan masyarakat non-partisipan untuk kemanusiaan dan non-diskriminatif dan pro terhadap kehidupan. Ini yang perlu ditanamkan sehingga masyarakat tidak perlu resisten agar anggota di lapangan bekerja aman dan nyaman dan tidak dicurigai. Alex menambahkan, kita semua berjuang memutuskan mata rantai penularan dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, kita juga perlu tim pendukung yakni tim pelacak kontak dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Satgas Penanganan COVID-19. Jadi, tim pelacak kontak adalah sahabat masyarakat yang menolong saya, keluarga, dan sahabat-sahabat semua dari rantai penularan COVID-19, tuturnya. Selain itu, terus terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, terlebih jika kita harus beraktivitas di luar rumah ya, sahabat Nova. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lainnya di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Menjaga kesehatan diri sendiri berarti kita ikut menjaga kesehatan orang yang kita cintai. Yuk terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari sahabat Nova. Apa saja kah 3M itu? Pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, wajib menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta berolahraga. Yuk adaptasi kebiasaan baru dengan 3M kapanpun dan dimanapun. Bersama kita lawan COVID-19.